Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua selalu dalam kondisi yang sehat ya, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Walaupun masih di masa pandemi, namun mudah-mudahan semuanya tetap masih semangat untuk mengikuti pembelajaran di SMK. Ya, untuk yang pertama, terlebih dahulu Bapak ucapkan selamat atas kesuksesan semuanya ya yang sudah masuk ke SMK Negeri 3 Bandung untuk tahun pelajaran 2021-2022 sebagai siswa dan siswi pada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ya, baik. Menginjak ke pembelajaran di tahun pelajaran baru ini tentunya akan sangat berbeda dengan yang biasa dilaksanakan pada saat di SMP ya. Dari mulai materi pembelajarannya, kemudian situasi sekolahnya, sarana prasarananya, dan juga guru-guru serta teman-temannya yang biasanya mungkin dengan teman-teman SMP sekarang dengan teman-teman yang baru. Ya, namun Bapak berharap semuanya bisa tetap semangat beradaptasi dengan lingkungan yang baru agar tentunya bisa sukses ya mengikuti pembelajarannya. Ya, baik. Sebelum ke materi, ya ini sebagai pengantar di awal pendahuluan di pertemuan pertama, Bapak hanya akan menyampaikan gambaran ya seputar mapel yang akan dipelajari, kemudian termasuk di awal nanti perkenalan dari Bapak sendiri, kemudian pengenalan tentang materi pembelajarannya secara sekilas, metode dan model pembelajaran, serta sistem penilaian asesmen dalam pembelajarannya. Ya, ini Bapak sudah mempersiapkan presentasinya, kita coba cek ya. Ya, ini ya. Jadi seperti yang bisa dilihat, ini judulnya dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ini judul materinya ya. Ini sebagai pendahuluan dibawakan oleh Bapak sendiri. Khusus untuk siswa SMK kelas 10 bidang keahlian bisnis dan manajemen, program keahlian ini ya. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ya. Agenda yang akan disampaikan oleh Bapak pada kesempatan ini, yang pertama yaitu perkenalan guru, nanti dilanjutkan pengenalan mapel dasar MPLB itu apa, capaian pembelajarannya seperti apa, model dan metode pembelajarannya, serta asesmen pembelajaran. Ini yang akan Bapak berikan pada pengenalan awal ya di pertemuan pertama ini. Baik, langsung ke yang pertama, perkenalan dari Bapak sebagai guru ya di mata pelajaran dasar-dasar MPLB. Ini nama Bapak Arif Susanto, gelar SPD ya. Latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran di UPI Bandung. Lulus tahun 2006 ya. Kemudian dapat dilihat pengalaman kerja dari setelah lulus kuliah 2006, Bapak langsung bekerja sebagai CS, Customer Service ya, Officer dari PT Telkomsel. Kemudian dari 2009 sampai sekarang menjadi guru di SMK Negeri 3 Bandung. Nah, ini suatu kebanggaan ya, yang luar biasa bagi Bapak bisa menjadi guru dan alhamdulillah saat ini bisa bersilaturahmi bertatap muka mengajar kalian semua ya untuk angkatan 2021-2022 kelas 10 MPLB ya. Kemudian pengalaman mengajar ya tadi ya sejak 2009 hingga saat ini. Mapel yang diampu sejak awal masuk menjadi guru ya. Ini Bapak mengajar di peminatan ya, mapel peminatan atau produktif. Mapel produktif di jurusan
manajemen perkantoran layanan bisnis. Kalau dulu itu namanya administrasi perkantoran, kemudian berubah menjadi OTKP, ya, otomatisasi tata kelola perkantoran, dan sekarang OTKP dan manajemen logistik di kelas 10 itu digabung dalam program keahlian MPLB. Nah, ini alamat rumah, kemudian di Geria Cempaka Arum, Pasar Andalus, Gede Bage, Bandung, ya. Ini barangkali ada yang sudah tahu di mana lokasinya, ya ini di wilayah Bandung Timur, ya, tepatnya. Ya. Baik, kemudian ke pengenalan MAPEL, ya, mata pelajaran dasar-dasar MPLB. Dasar-dasar MPLB ini merupakan mata pelajaran yang khusus bagi siswa kelas 10 program keahlian MPLB. Ini tingkat 10 MPLB, ya, yang di dalamnya itu nanti konsentrasinya di kelas 11 akan menjadi OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan manajemen logistik. Kemudian, nah ini mata pelajaran dasar-dasar MPLB ini fungsinya untuk apa sih? Nah, ini sebagai awal, ya. Ini di pendahuluan sebagai pengantar, masing-masing siswa ini harus bisa benar-benar memahami ini, ya. Yang pertama itu fungsinya mata pelajaran ini kenapa harus dipelajari? Ini untuk menumbuh kembangkan kebanggaan kalian sebagai peserta didik, ya, di jurusan MPLB. Nanti melalui pemahaman tentang bagaimana proses bisnis dan dunia kerja di kantor maupun di bidang logistik. Kemudian yang kedua fungsinya untuk memahami perkembangan teknologi dan isu-isu global di industri. Nah, ini dipelajari juga, nanti disinggung, ya, terkait isu-isu global. Yang ketiga, mengenali berbagai macam profesi dan okupasi kerja, serta peluang kerja, peluang usaha bagi lulusan-lulusan program keahlian MPLB. Berikutnya, fungsinya juga nanti setelah mempelajari ini, peserta didik mampu mengelola surat dokumen berbasis digital, dengan juga mampu menggunakan peralatan dan aplikasi teknologinya di perkantoran, dari mulai software, kemudian mesin-mesin, alat-alat, bahan-bahan, semuanya, ya. Kemudian yang terakhir fungsinya untuk mengelola sistem informasi, ya, dan dapat melakukan komunikasi serta memberikan layanan bisnis dan logistik sesuai standar yang ditentukan pada bidang MPLB. Kemudian selain dari keenam fungsi ini, fungsi lain dari MAPEL ini setelah nanti dipelajari, ini sebagai landasan pengetahuan dan keterampilan, ya. Pijakan awal di SMK sebelum nanti melanjutkan pembelajaran di konsentrasi keahlian di kelas 11 dan kelas 12. Itu fungsi dari dasar-dasar MPLB. Selanjutnya capaian pembelajaran. Nah, ini yang penting yang harus diketahui dan nanti bisa dipersiapkan oleh masing-masing, ya. Dalam 1 tahun ke depan saya akan mempelajari materi apa saja. Nah, ini Bapak berikan gambaran di awal sehingga nanti mudah-mudahan setelah mendapatkan gambaran ini masing-masing bisa mencari informasi secara mandiri, ya, secara otodidak sebelum diberikan oleh Bapak sendiri atau guru yang lain. Nanti diharapkan masing-masing, saya ingin coba mencari tahu lebih dulu, ya, sebelum gurunya menjelaskan atau sebelum Bapak nanti menjelaskan, ingin cari tahu, menggali informasi terlebih dahulu sendiri. Nah, itu bagus, ya. Ini setelah digambarkan, Bapak sampaikan materi-materinya, silakan nanti bisa mencari terlebih dahulu, ya, gambaran awalnya, walaupun mungkin tidak terlalu mendalam, tapi apa istilah-istilah ini nanti bisa dicari tahu dulu sendiri, ya. Baik, jadi dalam MAPEL dasar-dasar MPLB ini ada 8 elemen nanti yang akan dipelajari serta dengan deskripsi uraiannya apa saja dijelaskan di sini. Nah, yang pertama yaitu mengenai proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja.
Ini deskripsinya apa saja? Nah, ini penjelasannya ya, termasuk uraiannya di dalamnya. Elemen ini meliputi pemahaman proses bisnis di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis ya. Ini nanti juga dipelajari tentang tahapan-tahapan fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu di dalam konsepnya apa saja. Nah, ini dipelajari di sini dari mulai planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian pengendalian atau controlling ya dalam lingkup pekerjaan kantor, serta dipelajari, dikenalkan apa itu rantai pasok atau supply chain. Nah, ini untuk di bidang logistiknya ya. Dalam melayanan pengelolaan barang yang berbasis K3 industri dan 5R. Ini garapan dari uraian elemen 1. Kemudian elemen yang kedua yaitu tentang perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, ini apalagi ini materinya. Nah, ini nanti akan berbicara mengenai paradigma manajemen perkantoran modern. Kemudian apa itu office automation atau otomatisasi kantor, revolusi industri 4.0 ini ya, budaya kerja dan eco green atau ramah lingkungan. Ini dalam konsep ini ya, perkembangan dalam elemen kedua, perkembangan teknologi dan isu-isu global. Kemudian elemen yang ketiga ini akan dipelajari, akan dibahas mengenai profil entrepreneur nih ya. Profil entrepreneur, job profile, peluang usaha dan pekerjaan dalam bidang MPLB. Ini deskripsinya nanti akan diberikan pemahaman tentang berbagai jenis profesi di MPLB itu apa saja, pekerjaannya apa saja, jika berwirausaha nanti contohnya apa saja profesinya, jenis usahanya apa saja. Nah, ini nanti akan dipelajari di elemen yang ketiga. Kemudian di elemen yang keempat, ini nanti akan mempelajari teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang manajemen ya, MPLB ya. Ini secara lebih jelasnya uraiannya itu tentang teknik pelayanan prima atau excellent service, kemudian layanan pelanggan, customer service, serta prosedur dan instruksi kerja. Ini garapan di elemen yang keempat. Yang kelima, dokumen berbasis digital. Ini nanti pemahaman tentang dasar-dasar prosedur penanganan dokumen, jenis peralatan pengelolaan dokumen, prosedur penyimpanan dokumen yang tentunya berbasis digital sesuai dengan sistem yang digunakan ya di dunia kerja. Kemudian elemen yang kelima ini ya, keenam maaf, peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran meliputi pemahaman tentang jenis alat kantornya apa saja, prosedur penggunaannya seperti apa, pemeliharaannya seperti apa, kemudian tentang aplikasi atau software yang digunakan, prosedur menggunakannya seperti apa, hingga nanti ada prosedur mencetak dokumen yang baik itu seperti apa, pembuatan dokumen seperti apa. Kemudian sistem informasi dan komunikasi organisasi meliputi pemahaman tentang jenis informasi atau data, kemudian prosedur penggunaan menu homepage, ini kaitannya dengan internet, dasar-dasar komunikasi lisan, tulis, kemudian komunikasi melalui media elektronik, serta prosedur penggunaan media komunikasi. Yang terakhir, pada layanan bisnis dan logistik sesuai standar yang ditentukan, nanti akan dipelajari konsep tentang layanan bisnis di kantor, konsep logistik, jenis dokumen logistik, layanan administrasi dokumen pergudangan, transportasi, distribusi, dan delivery. Ini untuk pembelajarannya nanti ya, dari ke-8 elemen tersebut. Nah, silahkan ini bisa dicatat, nanti dicari tahu terlebih dahulu ya, sebelum pembelajarannya itu akan sangat baik sekali, akan sangat bagus ya untuk lebih menguasai pemahaman serta keterampilannya.
Yang berikutnya yaitu tentang model metode pembelajaran. Ya, ini nanti yang akan dilaksanakan dalam pembelajarannya seperti apa sih, Pak? Nah, ini ya. Jadi di SMK ini nanti ilustrasinya seperti pada gambar ini ya. Ini contoh ruangan praktek di SMK Negeri 3 Bandung. Ini anak-anak perkantoran ya, MPLB. Kalau yang sekarang ini judulnya MPLB, ini sedang praktek menerima telepon, melakukan panggilan telepon, call center ya. Kemudian ini dalam praktek di kelasnya ya, sebelum simulasi praktek diberikan penjelasan oleh guru terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya dapat dilaksanakan dengan model pembelajarannya seperti apa sih? Nah, ini ya, ada yang berbasis project atau project based learning, ada discovery learning, ada problem based learning berdasarkan berbasis masalah, atau inquiry learning, serta metode yang biasa digunakan umum ya, ceramah, tanya jawab, diskusi, observasi, peragaan, atau demonstrasi yang dipilih berdasarkan karakter materi dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada project dan problem based. Nah, ini yang akan sangat berbeda di SMK ya. Di SMP mungkin ada ya, discovery ini ya, berbasis masalah, tapi di project. Nah, ini. Jadi nanti akan disimulasikan siswa-siswa itu di dalam sebuah kasus di dalam dunia kerja menghadapi pekerjaan harus dituntaskan. Nah, itu seperti apa? Nah, itu dalam berbasis project. Sehingga bisa menghasilkan sesuatu produk atau jasa. Itu gambarannya ya. Dengan arahan tentunya dari guru tetap ya, instruksinya. Baik nanti dalam bentuk mandiri dikerjakannya, individu atau berkelompok. Kemudian asesmen pembelajaran, nanti dalam proses pembelajarannya, di akhir ataupun di tengah-tengah ya, di awal itu nanti ada asesmen yang terdiri dari aspek pengetahuan, sikap, keterampilan. Untuk aspek pengetahuan dilakukan penilaian melalui tes dan non-tes. Kemudian ada aspek sikap melalui observasi, catatan kejadian yang menonjol, penilaian antar teman, penilaian diri sendiri, ya. Serta dalam aspek keterampilannya nanti melalui penilaian berbasis keterampilan yang dilakukan melalui proses penilaian proses produk ataupun portofolio. Nah, ini gambarannya ya dari aspek penilaian. Jadi Bapak harapkan semuanya dalam pembelajarannya harus benar-benar bisa mengikuti dengan baik, karena nanti akan dinilai selain oleh Bapak sendiri, juga nanti akan dilakukan penilaian oleh teman-temannya, penilaian antar teman, kemudian dari diri sendiri, kemudian catatan kejadian yang menonjol. Nah, ini Bapak akan mencatat kejadian-kejadian dari setiap pertemuan, siapa yang paling rajin, contohnya yang paling cepat mengerjakan, yang paling bagus mengerjakan tugas proyek, atau yang paling sempurna ya sesuai dengan instruksi yang diberikan, yang mendapatkan nilai 100 ya, seperti itu. Kemudian ya termasuk yang kurang baiknya juga nanti akan Bapak catat sebagai kejadian yang menonjol di sini ya, penilaian asesmen pembelajaran. Siapa yang malas, siapa yang tidak pernah mengerjakan tugas, siapa yang kehadirannya ini ya tidak pernah hadir misalkan dalam pertemuan baik daring ataupun luring ya. Nah, ini semuanya akan ada catatannya. Jadi silakan tunjukkan ya, kemampuan belajar terbaiknya masing-masing. Insya Allah semuanya akan mendapatkan penilaian yang objektif ya dari para guru ya. Baik, itu untuk penjelasan seputar materi dasar-dasar MPLB ya. Di awal tahun sebagai pengantar dari Bapak sebagai guru di mata pelajaran ini. Mudah-mudahan semua bisa mendapatkan gambaran yang jelas sehingga bisa membekali diri masing-masing. Oh iya, berarti saya harus mempersiapkan pengetahuan, keterampilan seputar ini tadi ya. Seputar misalkan tadi ada revolusi industri 4.0 apa itu? Nah, itu silakan dicari tahu. Eco green apa? Otomatisasi kantor, sistem informasi, komunikasi organisasi, aplikasi perangkat lunak perkantoran, cara mencetak dokumen, banyak ya.
pengelolaan dokumen digital. Silakan masing-masing harus bisa mendapatkan gambaran terlebih dahulu di awal. Bapak harapkan seperti itu supaya nanti dalam proses pembelajarannya bisa lebih jelas, lebih mudah dipahami ya. Itu saja, dan ini ada ungkapan dari Walt Disney, "The way to get started is to quit talking and begin doing." Ya, ini ungkapan yang bagus. Jadi untuk jalan ya, untuk memulai itu berhenti berbicara dan mulai melaksanakan. Ya. Jangan terlalu banyak berbicara ketika bekerja, tapi langsung kerjakan saja. Ini cara ya untuk memulai sesuatu. Dan di SMK juga ini sebagai awal ya tahun pembelajaran. Jangan terlalu banyak berbicara, jangan terlalu banyak mendengar yang negatif, yang apa ya. Silahkan laksanakan saja apa yang sudah diberikan oleh guru, oleh sekolah. Insya Allah itu akan menjadi yang terbaik sebagai pembekalan buat kalian ya sebagai siswa setelah lulus SMK nanti bisa menjadi pegawai ataupun wirausaha ataupun yang ingin melanjutkan juga bisa ke jenjang perguruan tinggi ya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Terakhir ini ada email dan nomor telepon yang bisa dicatat sewaktu-waktu jika memang dibutuhkan untuk berkomunikasi via email ataupun telepon, WhatsApp, ini bisa melalui nomor ini ya. Itu saja. Terima kasih, tetap semangat untuk semuanya. Pastikan persiapkan kemampuan belajarnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di pertemuan yang berikut di mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis dengan Bapak ya. Terima kasih. Bapak tutup lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.